Spirit of Indonesia. We're your special kind of station, serving you every hour with latest news and views. Knowledge is the power, from the east to the west. Smart FM is the best, but the special part lives in the heart of Indonesians like you. And Smart FM, you are the spirit of Indonesia, Indonesia, and it shows in everything you do, everything you do. We've got the spirit of Indonesia, and we share the pride with you, and we share the pride with you. The spirit shining through Smart FM. Smart FM Radio Talk. Peduli obat terangan yang aman agar menjadi konsumen yang cerdas. Jika ragu, telepon saja ke Halo Bepom 1-500-533 untuk kesehatan bangsa. Dengan Jeklik, kita harus semakin cerdas. Dengan Jeklik, wujudkan generasi berkualitas. Dengan Jeklik, kemasan pastikan dalam kondisi baik. L label, baca informasi pada labelnya. Izin edar, ada izin edar Badan POM-nya. Kedaluarsa, tidak melewati kedaluarsa. Selalu ingat Jeklik. Dengan Jeklik, kita harus semakin cerdas. Dengan Jeklik, wujudkan generasi berkualitas. Dengan Jeklik. Smart FM, the spirit of Indonesia. 101,8 Smart FM Medan, Business and Inspiration, a part of KG Radio Network. Halo, selamat sore Smart Listener. Apa kabar Anda hari ini? Di hari Jumat ya, 9 Juli 2021. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat dan tetap menjalankan protokol kesehatan juga tentunya. Nah, Smart Listener, saat ini banyak para pelaku usaha yang ingin memulai bisnisnya di sektor industri makanan dan minuman, yang mana keadaan ini tidak jarang begitu ya, menyebabkan banyak pemain dalam tanda kutip curang yang menggunakan bahan tidak layak konsumsi dan berbahaya sebagai bahan baku dari produknya, yang dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan tentunya terhadap si pengkonsumsi produk. Nah, untuk mencegah hal tersebut, Smart Listener, maka dibuatlah suatu lembaga begitu ya, yang berfungsi untuk memastikan keamanan makanan dan juga obat yang terdapat di pasaran, yang mana lembaga ini juga berfungsi untuk mengeluarkan perizinan kepada perusahaan yang telah melewati uji laboratorium bahwa produk yang mereka keluarkan tidak akan membawa efek buruk bagi tubuh manusia dan aman, kemudian juga bermutu, berdaya saing. Lembaga yang dimaksud adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat dengan BPOM. Nah, Smart Listener, saat ini telah hadir di studio dan perbincangan sore hari ini di Smart FM Radio Talk kita laksanakan melalui Zoom ya, dan sudah hadir bersama kita di sore hari ini ada Bapak Bagus Garemeta, benar begitu Pak? Iya. Girameta.
Gerameta, oke. Ya. Mohon maaf nih Pak. Jadi telah bersama kita sore hari ini ya Pak Bagus Gerameta. Beliau ini adalah Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan. Halo, selamat sore Bapak. Selamat sore Kak Ya. Dini. Halo smart listener. Sehat Pak pastinya ya. Sehat dan gendut sih, Mbak. Yang penting sehat. Oke. Ini kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama ya, Pak Gera ya. Seperti yang kita ketahui bahwa selama ini BPOM itu adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan, begitu ya Pak ya. Dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan, BPOM ini memiliki fungsi yang kuat seperti itu. Nah, kira-kira kalau menurut Pak Gera, apa aja sih sebenarnya fungsi dari BPOM? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Jadi fungsi Badan POM itu banyak. Salah satunya adalah melakukan tadi, itu terkait dengan pengawasan terkait obat dan makanan agar obat itu aman, bermanfaat dan bermutu. Dan kedua juga di samping itu juga kita mengeluarkan tadi yang seperti Kak Dini sampaikan terkait dengan rekomendasi dan perizinan. Yang tadi izin edar terkait obat dan makanan. Sebetulnya obat dan makanan ini kan tidak hanya obat dan makanan, tetapi di dalam obat makanan itu ada obat sendiri, ada obat tradisional, kemudian ada kosmetika, kemudian ada suplemen kesehatan, dan termasuk di dalamnya adalah pangan olahan. Yang seperti kita bahas kali ini memilih pangan yang aman, begitu. Oke, seperti itu Samping ya. itu juga kita menguji untuk memastikan bahwa produk itu tadi aman, bermanfaat dan bermutu. Aman, bermanfaat, dan bermutu. Seperti itu ya, Pak Gera ya. Oke, kalau di Medan sendiri, penyebutan Badan POM, yaitu Balai Besar POM di Medan. Apa sebenarnya nih, Pak Gera, perbedaan Balai Besar POM ini dengan kantor BPOM di kabupaten? Iya, jadi sebetulnya begini Kak, ini. Jadi Balai POM itu, Badan POM itu mempunyai unit pelaksana teknis. Ada namanya Balai POM, ada namanya Loka POM. Kalau Balai POM dan Balai Besar POM itu adanya di provinsi, kemudian Loka POM itu adanya di kabupaten. Dan kebetulan Sumatera Utara ini kita dikasih 2 loka, yaitu satu di Tanjung Balai, Loka Tanjung Balai, satu lagi di Loka Toba. Jadi masing-masing diberi ke wilayah, begitu. Oke, Dan baik. kedua, beda eslonisasinya. Sebetulnya kami sama-sama unit pelaksana teknis, gitu. Karena untuk mendekatkan kepada masyarakat, maka dibuatlah di beberapa kabupaten. Oke, seperti itu ya. Kemudian Pak Gera, Balai Besar POM Medan ini sebenarnya cakupan daerahnya di mana aja sih? Jadi cakupan wilayah Balai Besar POM Medan sebenarnya Sumatera Utara sampai tahun 2018. Nah, sejak tahun 2018 33 kabupaten ya semuanya. Kemudian sejak tahun 2018 kita dikasih 2 loka, yaitu Loka Tanjung Balai dan Loka Toba. Loka Toba ini di wilayah 4 kabupaten kota, yaitu tentu di Toba, kemudian di Tapanuli Utara, Simalungun, kemudian Tanjung Balai ini ya Tanjung Balai, kemudian Labuan Batu Utara sama Asahan, jadi 5. Jadi di wilayah 3 kurang 33 kurang 9 kan tinggal 24. Jadi wilayah Balai Besar POM di Medan itu sekarang di 24 kabupaten kota. Namun kita tetap mensupport pengawasan di masing-masing lokal tersebut karena masih baru, begitu. Sebetulnya seluruhnya wilayah Balai POM Medan ini wilayah Sumatera Utara, tetapi dengan adanya loka kita memberikan kewenangan kepada Badan POM memberikan kewenangan kepada lokal untuk melakukan pengawasan di daerah tersebut. Mungkin itu. Oke. Jadi masing-masing daerah punya tanggung jawab juga seperti itu ya Pak ya? Pastinya begitu. Dan memudahkan untuk mendekatkan dengan masyarakat kan. Masyarakat. Mendekatkan ya. Kalau semuanya lari ke Medan kan jauh ya. Tak kenal maka tak sayang ya Pak ya? Iya, untuk itu kita kenalan dulu. Oke, seperti itu ya Pak Gera ya. Nah, smart listener, kita sudah sedikit banyak mengetahui tentang BPOM yang merupakan Badan Pengawas Obat dan Makanan ya. Kemudian juga pelaksanaan tugas pengawasan obat dan makanan BPOM ini fungsi-fungsinya seperti apa. Kemudian penyebutan Badan POM sendiri seperti apa. Kita udah banyak tahu tadi Pak Gera sudah menjelaskan begitu ya. Dan kita masih akan
bersama sampai nanti di jam 17.00 waktu Indonesia Barat di Smart FM Radio Talk bersama saya Dini Zaki di hari ini Jumat 9 Juli 2021 tentang tema kita Ayo Konsumsi Pangan yang Aman bersama Bapak Bagus Gerameta. Beliau ini adalah Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan atau BB POM di Medan. Dan nanti setelah ini kita akan lanjut lagi perbincangan kita, boleh ya Pak ya? Kita jeda dulu ya. Oke, baik. Terima kasih Smart Listener yang masih bersama kami. Kita jeda dulu, kami akan kembali sesaat lagi. Smart FM, the spirit of Indonesia. Beli buah kaleng udah, minuman botol udah, frozen food juga udah. Beli apaan lagi ya? Mama, jangan asal ambil aja, Ma. Lah kenapa Pak? Mama kan pengen penuhi isi kulkas. Lagian makanan ini juga lagi viral loh Pak. Viral sih viral, Ma. Tapi Mama harus lakukan ceklik supaya tubuh kita sehat. Ceklik, apaan tuh Pak? Sesuai anjuran Badan Pengawasan Obat dan Makanan, sebelum membeli makanan atau minuman kita harus lakukan cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsa supaya terhindar dari hal-hal negatif yang berdampak pada kesehatan. Oh benar juga, untung Papa ingatkan. Makasih ya Pak, jempol deh buat Papa. Ayo laksanakan hidup sehat dengan Ceklik. Sebelum membeli atau mengkonsumsi makanan dengan Ceklik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Medan. Info lebih lanjut hubungi Halo BPOM 1500533 1500533 atau kunjungi Kantor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan, Jalan William Iskandar, nomor 2 Medan Estate, Kecamatan Percut Setuan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, Radio Talk. Listener, terima kasih Anda yang masih bersama kami di Smart FM Radio Talk. Kali ini bekerja sama dengan Badan POM di Medan dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Bagus Gerameta. Beliau adalah Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan atau BB POM di Medan dengan tema kita sore hari ini mengenai Ayo Konsumsi Pangan yang Aman. Nah, Smart Listener, Medan sebagai kota strategis ini menjadi pintu akses perekonomian ke beberapa negara, memacu masyarakat untuk beraktivitas di sektor perindustrian dan perdagangan, termasuklah di bidang obat dan makanan, begitu ya. Jadi dengan ramainya penawaran obat dan makanan kepada masyarakat, tentunya ya harus disertai juga dengan pengawasan lembaga khusus yaitu Badan POM agar masyarakat sebagai konsumen merasa aman, ya, yakin dan jauh dari kata khawatir dalam mengkonsumsi makanan atau obat tersebut. Nah, bagaimana kira-kira anjuran dari Balai POM nih, Pak Gera, untuk mengedukasi masyarakat supaya melakukan pemeriksaan mandiri sebelum mengkonsumsi sesuatu? Nah, gimana tuh Pak? Iya Mbak Dini. Jadi kan sekarang kalau masyarakat kan maunya beli-beli gitu loh, beli atau tinggal tentunya ini kan kita nggak tahu, kita bertanya apakah makanan ini aman atau enggak, gitu. Bagaimana mutunya. Jadi untuk melihat itu tentunya sebetulnya di dalam label pangan itu sudah jelas semua. Nama produk, isinya apa, semuanya sudah lengkap. Kadang-kadang kita itu jarang sekali gitu. Kalau kita beli produk, kita lihat kan mereknya dulu ya, nggak lihat dulu kadaluarsa atau apa. Tentunya untuk memastikan, misalnya ketika kita membeli produk, pastikan dulu. Kita harus menggunakan dengan cara yaitu apa yang kita namakan, ada satu namanya ceklik. Ceklik gitu. Ceklik ya Pak ya? Ya, ceklik. Jangan dihilangkan K-nya, L-nya ya. Sangat menyakitkan, ceklik namanya kan, nggak enak ya. Jadi ceklik itu merupakan sebuah kepanjangan dari cek kemasan. Pastikan ketika kita membeli produk itu kemasannya masih bagus, tidak bocor, kemudian
tidak karatan, tidak sobek, tidak penyok, dan juga tidak kembung. Kenapa? Kalau kemasan sudah begitu, berarti rusak. Kembung pun juga nggak bagus, bukan berarti kita nambah produk. Artinya produk di dalam itu rusak sehingga kemasan jadi bengkak, kan gitu sering banget ya. Di kaleng-kaleng kembung itu jangan dibeli. Pastikan kemasannya masih bagus. Karena kalau kemasannya masih bagus, berarti produk di dalamnya masih terlindungi dengan baik. Begitu. Yang kedua, Seperti itu. yang kedua, cek klik L, label, gitu. Cek label. Pastikan kita membaca label dengan benar. Nggak sampai kok 30 detik, ada namanya, nama produknya apa, kemudian komposisinya apa, kan begitu ya. Kenapa komposisi? Biar kita tahu produk ini isinya apa, begitu. Kemudian berapa berat bersihnya, kemudian setelah itu kita lihat ada kode produksinya, kemudian sudah terdaftar belum, terus siapa yang membuat ini. Kita nggak tahu kan, besok kalau membuat produknya ini ada apa-apa, kita nggak tahu siapa yang buat. Atau kita ingin beli lagi, kemana kita menghubungi. Jadi biar ditahu ada yang bertanggung jawab terhadap produk. Yang kemudian adalah pastikan produk yang kita beli itu sudah terdaftar. Ya, tentu itu cek yang ketiga, cek izin edar. Setiap produk makanan yang beredar dalam pangan olahan dengan kemasan dengan masa simpan lebih 7 hari harus mendaftarkan produk pangannya. Nanti kita bahas bagaimana daftar produk pangan. Yang terakhir adalah cek klik K, yang terakhir adalah kadaluarsa. Kadaluarsa adalah jaminan pihak produsen menjamin produk itu aman untuk dikonsumsi dengan syarat penyimpanan benar dan kemasan masih utuh sampai pada batas waktu tanggal tersebut. Kan sering ya, ketika kita beli kadaluarsa katanya, misalnya kadaluarsa tanggal 10 Juli 2021. Sekarang tanggal berapa, Pak? Tanggal 10 ya? Tanggal 9. Nah, 9. Kapan kita terakhir konsumsi? Ada yang bilang kan, 1 bulan setelah kadaluarsa boleh, itu salah. Jadi maksimal kita konsumsi 1 hari sebelum kadaluarsa, hari ini terakhir. Boleh nggak tanggal 10? Boleh aja. Benar, saya banyak dengar seperti itu tuh Pak. Misalnya seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa kalau tertera ya untuk expired date-nya itu tanggal 10, nah itu 1 bulan berikutnya masih bisa loh tuh dikonsumsi, padahal sebenarnya tuh udah nggak bisa lagi ya Pak ya? Iya, sebetulnya kalau konsumsi bisa, tapi kan produsennya nggak mau tanggung jawab ada apa-apa. Kalau Kan ada gitu apa-apa. ya. Kalau konsumsi sih kapan aja dikonsumsi bisa. Udah makanan rusak. Tapi siapa yang akan bertanggung jawab pada pangan tersebut? Jadi sebaiknya jangan. Saran kami sebaiknya jangan. Semua bilang gitu. Sebaiknya ya paling lambat 1 hari sebelum kadaluarsa. Juga sering kita lihat di beberapa penjualan begitu 1 bulan 2 bulan mulai dah diskon 50% yang kadaluarsa kan. Nah kemudian kita ini kan seringnya want apa need, keinginan apa kebutuhan. Kebanyakan kita keinginan kan, nah itu harusnya kan kebutuhan. Benar. Apa yang kita butuhkan bukan apa yang kita inginkan. Makanya begitu kita sarankan jangan nimbun-nimbun, nanti kadaluarsa kan nggak bisa dipakai juga. Benar. Ya. Jadi jangan lupa cek kemasan, cek label, cek izin edar, cek kadaluarsa. Nggak sampai 30 detik kalau kita itu, nggak sampai 1 menit kita ngelihat itu. Cuma lihat. Jangan sampai kita kan biasanya kalau kita beli gitu, beli produk langsung buka, langsung minum. Langsung dikonsumsi. Baru lihat kadaluarsanya. Ternyata ada kadaluarsa, mulai kita marah-marah. Udah keburu sakit perut. Nah itu, padahal seharusnya kan kita aware terhadap diri kita sendiri, karena kita yang akan makan produk. Benar. Pastikan tadi, jangan lupa smart listener, pastikan cek kemasan, cek label, cek izin edar, cek kadaluarsa. Nah, itu dia ya, smart listener seperti yang disampaikan oleh Pak Gera ya, dan Badan POM ini memang apa ya, edukasi masyarakat itu adalah poin pentingnya seperti itu ya Pak ya, bagi Badan POM dalam rangka tentunya melaksanakan visi dan misi BPOM menjadikan obat dan makanan aman, bermutu dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju dan membangun generasi berkualitas sehingga menghasilkan SDM unggul di masa yang akan datang. Nah ini ada hubungannya ke situ nih ya Pak ya? Iya Mbak, jadi seperti yang kami sampaikan tadi gitu loh. Itu kan salah satu program kita untuk anak-anak ya, sebagai generasi penerus bangsa. Ya, kita harapkan juga para smart listener ini sudah bisa menggunakan ceklik
paling nggak mulai hari ini atau besok. Setiap belanja, smart listener pastikan ceklik, karena izin edar itu diberikan dengan 3 hal tadi. Begitu ada izin edar, kita pastikan produk itu aman. Kemudian pastikan bahwa produk itu ada manfaatnya untuk tubuh dan ada bermutu. Tetapi kita harus lihat dulu kan ada ingredientnya. Jangan sampai begitu kita lihat konsumsi misalnya suplemen, kita konsumsinya sampai 3 botol satu hari. Nggak boleh juga, kan ada batasan konsumsi. Harus sesuai nggak boleh aturan. banyak-banyak. Harus sesuai aturan. Sesuatu yang berlebih itu nggak bagus dan membahayakan kesehatan kita. Nanti disalahkan begitu konsumsi, ya begitu banyak. Wah, kok saya batuk? Ya konsumsinya orang harusnya 1 saset, minumnya satu bungkus itu, dia udah makan 5 bungkus sehari. 5 bungkus tenggorokannya ya? sakit dong ya. Iya. Atau malah Nanti, Pak disuruh 1 malah makannya setengah, itu juga nggak bagus ya Pak ya? Kalau makan setengah kan buat setengah malamnya mungkin ya. Oh gitu ya. Ya, beda dosis makanan sama dosis obat lain lagi nanti ya. Oke, baik. Ya. Nah kemudian nih Pak Gera, apabila ada kejanggalan begitu ya dalam sebuah produk, biasanya konsumen, dalam hal ini masyarakat ya, bisa nggak melakukan pengaduan begitu ya, dan kemana mau mengadu ini? Iya, jadi sebetulnya apabila produk ada yang janggal, misalnya nggak ada izin edarnya, bisa menghubungi kami di Badan POM atau bisa menghubungi Dinas Kesehatan. Sebetulnya di website kami itu ada Mbak Dini. Baik, seperti itu ya Pak ya. Jadi smart listener untuk yang atau mengalami dengan Siduma ada namanya. Siduma. Oke, Iya. itu apalagi tuh Pak Siduma? Siduma itu kepanjangan dari Saluran Informasi dan Pengaduan Masyarakat melalui layanan WhatsApp. 0811 60 60 533. Jadi bisa diulang sekali lagi Pak nomornya? 0811 60 60 533. 0811 60 60 533. Iya, itu. Ini jadi mengenai Siduma pengaduan tadi ya, Pak, ya? Siduma. Singkatannya Saluran Informasi dan Pengaduan Masyarakat, biar gampang gitu ya. Biar gampang. Oke. Mengadukan atau informasi gratis terkait dengan pangan, obat rasional, suplemen makanan hingga kosmetik. Nanti teman-teman kami yang akan menjawab terkait hal itu, dan setiap aduan itu kerahasiaan dijamin. Oke, seperti itu. Tapi si pengadu harus ngasih alamat jelas ya, nomor telepon, nomor apa, jangan asal mengadu aja ya. Asal mengadu. Oke, seperti itu ya. Ini mudah-mudahan smart listener bisa memahami hal ini begitu ya, untuk yang mungkin mengalami kejanggalan dalam sebuah produk atau mungkin ingin mengadu apa begitu ya. Silakan bisa melakukan pengaduan Anda ke Badan POM atau ke Dinas Kesehatan atau ke Siduma tadi ya Pak ya. Melalui seperti Siduma. apa Pak? Siduma ya, di 0811 60 60 533. Nah, ini perbincangan kita semakin menarik nih Pak, seputar ayo konsumsi pangan yang aman. Tapi kita harus jeda dulu, nanti kita lanjut lagi boleh ya Pak ya? Boleh. Oke, terima kasih. Dan smart listener, pastikan Anda tetap bersama kami di Smart FM Radio Talk. Kita akan lanjutkan perbincangan kita sesaat lagi. Rin, lagi merhatiin apa sih? Serius amat? Hai Dam, iya nih aku lagi lihat kemasan makanan ini. Bagus dan lengkap dengan izin Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pengen deh usaha produksian makananku terdaftar juga. Gimana caranya ya? Oh, gampang Rin. Kamu tinggal buka Sipaten aja. Sipaten? Apaan itu Dam? Lah, kamu belum tahu Sipaten ya? Sipaten adalah aplikasi sistem informasi pelayanan terintegrasi yang merupakan inovasi dari Balai Besar POM di Medan. Kamu cukup klik http://bit.ly/2sertifikasi atau scan barcode Sipaten. Lalu kamu bisa mendapatkan informasi untuk pengurus
pengurusan pendaftaran legalitas produk kamu. Wah, mudah ya ternyata. Aku pikir selama ini sulit. Balai Besar POM di Medan selalu terbuka bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi pendaftaran legalitas produk. Untuk informasi lanjutan, kamu juga bisa datang ke Jalan William Iskandar nomor 2 Medan Estate, Kecamatan Percut Setuan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Atau melalui layanan WA di 081160600533. Saya ulang ya, 081160600533. Klik akun FB @bbpom_di_medan, Twitter @bpom_medan, atau Instagram @bpom_medan. Oke Dam, aku tinggal ya. Aku mau buruan nyari info pendaftaran BPOM. Dadah Adam. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, Radio Talk. 101,8 Smart FM Medan, Business and Inspiration, a part of KG Radio Network. Selamat sore Smart Listener. Terima kasih Anda yang masih bergabung di Smart FM Radio Talk ya. Dan kita juga masih bersama dengan Bapak Bagus Gerameta. Beliau adalah Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan atau BBPOM di Medan. Dan kita masih ngomongin tentang tema kita sore hari ini ya, mengenai ayo konsumsi pangan yang aman. Nah, Smart Listener, tadi kita sudah banyak mendapat informasi ya, di antaranya dengan mengetahui program cek klik tadi ya, yaitu cek kemasan, cek label, cek izin edar, kemudian cek kadaluarsa sebelum kita membeli barang ataupun sesuatu seperti itu ya Pak Gera ya. Oke, ya. Oke, kemudian Pak Gera, masyarakat kan ini sudah mulai kritis ya dan tahu tentang poin-poin mana begitu yang harus diteliti pada saat pembelian atau pada saat mengkonsumsi produk. Nah, hal ini kan tentunya menuntut para pelaku usaha untuk memenuhi poin-poin cek-klik seperti cek kemasan yang tadi sudah disampaikan ya, cek label, cek izin edar, kemudian cek kadaluarsa. Nah, yang berikutnya, langkah seperti apa nih Pak Gera yang harus dilakukan pelaku usaha untuk dapat memenuhi poin-poin cek-klik tadi sehingga produk mereka itu tetap diminati di pasaran. Kira-kira gimana Pak Gera? Iya, Mbak Dini. Jadi tadi saya nambahkan juga di samping si Duma itu sebenarnya kita ada unit layanan pengaduan konsumen di kantor. Jadi masyarakat bisa datang menanya informasi tentang obat, kosmetik, obat tradisional dan jamu semuanya. Tentunya ini berkaitan juga dengan pelaku usaha kan. Pengen tahu juga gimana sih caranya daftarin biar benar, terus gimana label yang benar. Silakan boleh datang ke kantor kami, ke unit layanan konsumen. Teman-teman kami standby kok dari jam 8 sampai jam 4 sore. Itu setiap hari Senin sampai Jumat, jangan Sabtu Minggu kan libur ya. Nah, kalau Sabtu Minggunya itu ada si Duma tadi untuk pengaduannya. Gimana sih saya ingin daftar biar dapat nomor izin edar, apakah produk saya ini perlu didaftarkan atau enggak, gimana menurut kriteria. Jadi mereka itu Bapak Ibu bisa datang ke kami RPK atau melalui Duma menanyakannya, nanti kami jawab. Kemudian sudah gitu ingin lagi gitu mendaftarin produk pangannya kan, gimana caranya, ada informasinya, ada biar daftarnya sesuai dengan prosedur. Jadi kita ada namanya SIPATEN, Sistem Informasi Pelayanan Terintegrasi. Untuk produsen yang pangan nih, komoditas pangan, kemudian bagaimana mendaftarkan, kemudian sudah daftarkan gimana mengimport itu bisa di sana. Kemudian ada mungkin yang membuat distribusi obat DBF, gimana caranya tentang distribusi obat bisa di sana juga. Kemudian notifikasi kosmetik, registrasi obat tradisional, registrasi pangan, kemudian informasi tentang impor, mengimpor ini masukkan barang, silakan gunakan SIPATEN ini, Sistem Informasi Pelayanan Terpadu. Jadi semua layanan ini sudah kita integrasikan dalam sistem ini, cukup dengan men-scan dari barcode-nya itu. Gitu. Jadi kalau boleh diizinkan, nanti kita kirimkan barcode-nya biar gampang masyarakat tinggal scan, semuanya ada di sana. Jadi semua
pertanyaan ada dalam genggaman kan gitu istilahnya ya. Nggak perlu ya Apalagi semua di dalam semua. masa-masa sekarang ini ya Pak ya. Betul, masa pandemi COVID lagi tinggi, Medan zona merah, kita pun mungkin mulai minggu depan akan layanan tatap muka akan kami kurangi karena itu masuk risiko juga. Nah, dengan beberapa fitur-fitur aplikasi ini, Bapak Ibu yang menyuruhkan akan lebih mudah melakukan tersebut. Dan kami siap melayani Bapak Ibu semua untuk memberikan yang terbaik untuk Bapak Ibu semua. Mungkin begitu. Dan Pak Gera, smart listener, selain mudah, sistem informasi pelayanan terbalik ini juga pastinya aman, begitu ya? Ya tentu aman ya. Karena itu kan kalau dengan WhatsApp pun kan di enskripsi ya. Nggak mungkin kelepas gitu loh, dan begitu scan kan mereka tinggal masuk gitu. Betul. Dan pasti aman gitu. Dan ke depan pun sekarang pun kami mengembangkan demikian untuk pengawasan secara online, jadi nggak perlu tatap muka, kita tinggalkan sekarang sudah bisa ya HP dengan berhubungan, semua Zoom juga bisa, banyak sekali aplikasi. Contohnya sekarang kan nggak perlu kita ketemu tapi tatap-tatapan kan. Yang jelas Mbak Dini natap di layar, saya natap Mbak Dini di layar kan gitu ya, saling tatap-tatapan. Benar, saling tatap-tatapan ya. Saling tatap. Tak menatap maka tak sayang, ya Pak ya. Kalau kemarin-kemarin kan tak kenal maka tak sayang. Kalau sekarang kalau tidak menatap tidak sayang ya. Dan sekarang kan dengan saling melihat sudah kenal, oh itu cuman perlu istilahnya kalau dulu kopi darat lah begitu ya. Kopi darat, oke. Pak Gera, ini kita ngomongin tentang situs Sipaten. Ini kan kalau saya nggak salah adalah aplikasi khusus yang diciptakan oleh Balai Besar POM Medan begitu ya Pak ya? Benar ya Pak ya? Ya betul. Jadi ini salah satu inovasi dari rekan-rekan saya, bukan saya, rekan-rekan saya ini bagaimana untuk memudahkan Bapak Ibu pelaku usaha agar dapat melakukan semuanya itu hanya dalam genggaman gitu loh. Dari HP juga bisa, tinggal scan di barcode-nya kebuka semua mau apa gitu loh. Jadi gampang sekali sebetulnya. Nah, nanti kalau diizinkan kami juga akan mengirimkan ke smart ini untuk dikasih barcode-nya, jadi tinggal scan aja gitu loh. Oke, jadi memang berkenan ya. Jadi memang aplikasi ini diciptakan oleh Balai Besar POM Medan dengan harapan bisa membantu masyarakat untuk memperoleh berbagai informasi seputar komoditi pangan dan impor, seperti itu ya Pak Gera ya. Kemudian untuk yang oke, baik. Kemudian yang selanjutnya untuk pengaksesannya seperti itu, Pak Gera, fitur apa nih yang ada di dalamnya kira-kira? Apakah ini menunjukkan bahwa pelayanan BPOM sudah bisa dilaksanakan secara online tanpa harus datang langsung begitu ke lokasi? Jadi Sipaten ini bukan sistem informasi pelayanan terintegrasi. Jadi informasi yang terkait, jadi semua informasi yang terkait diberikan layanan oleh Balai Besar POM di Medan ada semua di sini begitu Mbak Dini. Jadi informasi pemeriksaannya, kemudian informasinya. Kalau layanannya lagi tentang pengawasan berbeda lagi nanti. Tentu ada pengajuan kan nanti apa yang harus diajukan, apa syaratnya. Ini ketika si pelaku usaha nggak tahu apa-apa gitu, belum tahu apa yang harus dilakukan. Jadi mulai sini saya ingin daftar tentang distribusi obat, apa aja syaratnya, semua ada di sana. Kemudian bagaimana alurnya, gitu. Jadi sistem informasi yang terintegrasi, semua terkait layanan kami tempatkan di dalam satu aplikasi namanya Sipaten. Oke, begitu ya. Kemudian Pak, untuk prosesnya sendiri gitu ya, berapa lama sih proses pengurusan untuk mendapatkan surat izin edar dari BPOM ya? Kemudian biaya pengurusannya juga kira-kira berapa begitu ya, termasuk masa berlaku surat itu sampai berapa lama? Jadi terkait dengan pengurusan tentunya terkait dengan ini kita membahas terkait dengan pendaftaran pangan ya. Dengan pendaftaran pangan ini tergantung produknya. Yang pertama dulu pastikan bahwa produk itu telah diproduksi dengan cara produksi pangan olahan yang baik. Nah, jadi setelah membangun itu dia mengajukan namanya PSB, pemeriksaan sarana. Jadi dalam PSB nanti kita periksa sudah memenuhi syarat atau belum. Nah ini yang bisa dipenuhi. Kemudian setelah itu dia mengujikan produknya tadi untuk mengetahui bahwa produk itu aman atau tidak. Baru mereka mengajukan izin edarnya. Itu salah satu rangkaiannya. Sebetulnya dalam pengurusan izin edar itu timeline kami singkat kok.
Kalau pangan dengan risiko rendah sampai di bawahnya, sedang di bawahnya itu hanya 5 hari kerja. Kalau risiko menengah sampai tinggi itu 35 hari kerja itu. Jadi nggak lama kan kalau 5 hari kerja. Jadi kemudian berapa sih biayanya? Biaya pengurusan pendaftaran nomor izin edar di Badan POM itu paling murah 300.000. Paling mahal 3 juta. Itu untuk pangan berklaim. Jadi nggak ada puluhan juta di Badan POM, nggak ada. Dan itu pun dibayarkan melalui bank, tidak bayar melalui orang. Dan apabila pelaku usaha belum mampu melakukan pendaftaran sendiri, boleh datang ke kami, nanti kami fasilitasi dipandu. Sekali aja, jangan tiap hari gitu loh. Jadi bagaimana cara mendaftar, data-data, nanti ada teman saya yang memandu. Ini harus dimasukkan, nanti sampai dia bisa. Nah, seterusnya nanti sendiri begitu. Jadi, selama ini kenapa sih dipikir mahal? Karena apa? Karena banyak pelaku usaha itu menggunakan istilahnya konsultan, admin legal, atau bahasa Indonesianya calo gitu. Itu yang buat malah ya. Jadi kami menghimbau kepada Bapak Ibu pelaku usaha yang ingin mendaftarkan produknya datang ke kami. Nanti kami akan fasilitasi dan tentu kami mempermudah, tetapi tidak menurunkan persyaratan begitu. Jadi syaratnya tetap, tapi kita permudah ya. Kalau kita turunkan syaratnya, kita nggak bagus dong. Gimana mutunya nanti? Ya, jadi dipermudah, maksudnya ini dipenuhi, diinformasikan, tapi tidak menurunkan syarat gitu kan. Setuju kan Mbak Dini? Kalau syarat setuju kan kita konsumen kan malah dirugikan kan, kita ingin produk yang bagus. Yang bagus, tapi pelaku usaha ini dipermudah mendapatkannya. Nah, penuhilah persyaratan itu, maka semua akan menjadi mudah gitu. Nah, seperti itu ya kira-kira Smart Listener ya, apa yang disampaikan oleh Pak Gera tadi. Kemudian Pak Gera, ada nggak sih sanksi yang bisa diperoleh dari pihak pelaku usaha kalau tidak memenuhi izin edar? Ya, tentunya pasti ada ya. Sanksinya tentu dari sanksi peringatan, kemudian sampai sanksi penarikan produk, kemudian sanksi pencabutan izin edar sampai sanksi pidana. Ya, apabila produknya tidak memenuhi syarat, kemudian tidak ada izin edarnya, atau apabila produknya membahayakan masyarakat, ini kan harus kita beri sanksi ya, karena membahayakan masyarakat kan begitu. Jadi semua ada jenjangnya seperti itu. Ya tentu ada hukuman penjaranya di Undang-Undang Pangan itu sampai 5 tahun penjara, denda sampai 1 ke 2 miliar, itu lumayan lah. Tapi saya nggak berharap seperti itulah. Masyarakat, Bapak Ibu pelaku usaha, taatilah aturan yang ada. Mari kita memberikan seperti tadi Mbak Dini mengatakan bahwa makanan ini untuk generasi penerus bangsa kita kan, akan menjadi bangsa yang berdaya saing. Mari kita sama-sama membuat produksi pangan yang memenuhi syarat. Gitu. Kalau udah memenuhi syarat, pasti izin edarnya mudah. Pasti izin edarnya akan mudah ya. Jadi jangan hanya mengutamakan kepentingan pengusaha itu sendiri, seperti itu ya Pak Gera ya, atau mungkin ingin memperkaya diri sendiri gitu ya. Ya, maksudnya untuk mencari keuntungan yang lebih. Gitu. Jangan. Mari kita juga menghasilkan yang bermutu lebih bagus. Itu himbauan kami. Ya. Nah, itu dia Smart Listener. Tapi kita harus jeda, nanti sesaat lagi kita akan bakal lanjutkan kembali ya Pak Gera ya. Ya. Oke, baik Smart Listener, tetaplah bersama kami di Smart FM Radio Talk bekerja sama dengan Badan POM di Medan. Kami akan kembali sesaat lagi. Beli buah kaleng udah, minuman botol udah, frozen food juga udah. Beli apaan lagi ya? Mama, jangan asal ambil aja, Ma. Lah, kenapa, Pak? Mama kan pengen penuhi isi kulkas. Lagian makanan ini juga lagi viral loh, Pak. Viral sih viral, Ma. Tapi Mama harus lakukan ceklik supaya tubuh kita sehat. Ceklik? Apaan tuh, Pak? Sesuai anjuran Badan Pengawasan Obat dan Makanan, sebelum membeli makanan atau minuman, kita harus lakukan cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsa supaya terhindar dari hal-hal negatif yang berdampak pada kesehatan. Oh, benar juga. Untung Papa ingatkan. Makasih ya, Pak. Jempol deh buat Papa. Ayo laksanakan hidup sehat dengan Ceklik. Sebelum membeli atau mengkonsumsi makanan dengan Ceklik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Medan. Info lebih lanjut hubungi Halo BPOM 1500533
1550533 atau kunjungi Kantor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan, Jalan William Iskandar, nomor 2 Medan Estate, Kecamatan Percut Setuan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, Radio Talk. Baik Smart Listener, ini merupakan sesi terakhir kita di Smart FM Radio Talk bekerja sama dengan Badan POM di Medan, dan narasumber kita masih bersama dengan Bapak Bagus Gerameta. Beliau ini merupakan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan atau BB POM di Medan. Dan kita masih ngomongin seputar ayo konsumsi pangan yang aman, dan tadi sudah ada banyak sekali perbincangan kita seputar bagaimana mengkonsumsi pangan yang aman ini bersama dengan Pak Gera ya. Nah, Pak Gera, saat di masa pandemik ini banyak pelaku usaha yang memasarkan produk mereka secara online dan sangat laris gitu ya. Nah, bagaimana regulasi yang bisa diterapkan kepada UMKM yang melakukan pemasaran online sementara konsumen itu nggak bisa melakukan cek klik sebab pembeliannya itu dilakukan melalui tayangan gambar atau video saja. Nah, itu gimana Pak? Iya, jadi Mbak Dini, jadi tidak semua produk harus didaftarkan. Tadi saya bilang ada namanya pangan segar, ada pangan siap saji, ada pangan olahan. Yang didaftarkan juga ini pangan olahan, dan tidak semua harus mendapatkan pakai izin edar. Apabila produknya tidak tahan 7 hari, ya nggak usah didaftarin. Dan gitu ya, seperti orang buat lampar, buat cake yang nggak tahan 7 hari, nggak perlu pendaftaran. Bisa bolak-balik ya Pak ya? Iya kan, tapi kalau mau juga boleh ikut aja penyuluhan keamanan pangan agar tahu bagaimana menghasilkan pangan yang baik. Nah, ketika dia didaftarkan kan bisa nanya kan ada kolom chatnya kalau di online, betul nggak? Sis bro, udah terdaftar belum di produk? Udah di Badan POM, ini nomornya, tinggal cek. Adalah satu nama produk kita yang namanya aplikasi Cek BPOM atau BPOM Mobile. Jadi BPOM Mobile ini sekarang menjadi salah satu inovasi yang kita mendapat dilombakan begitu, kita termasuk. Jadi mohon dukungannya. Jadi teman-teman sekalian saya promosi, tolong di-download BPOM Mobile, tolong di-like deh. Itu bagus sekali untuk mendaftarkan. Misalnya, Sis sudah terdaftar, ini nomorku loh, katanya dia kirim, masukkan aja di sana nomornya. Nanti dia keluar. Apabila nomornya sama, produsen sama, artinya sudah terdaftar. Tetapi kalau berbeda, artinya itu abal-abal, jadi belum terdaftar gitu loh, untuk memastikan gitu. Atau di JPEG BOM. Jadi itu cara kita memastikan kan mudah sekali ya. Tidak hanya produk pangan, obat, kosmetik, atau yang lainnya. Kan biasanya ngaku udah terdaftar nih di Balai POM. Boleh dong kirim nomornya. Jadi tinggal cek terdaftar atau belum. Kan kita lihat keluar nanti dia. Jadi semua bisa pakai itu, aplikasi umum. Produknya A, ternyata di sana mereknya B. Terus ininya cair di sana padat, artinya kan nggak cocok kan. Nah, jadi itu nggak terlalu. Tapi kalau sudah sesuai semua, oh ini produk sudah terdaftar. Dalam hal artinya produk itu aman, bermutu, bermanfaat. Jadi itu sudah ada izin edarnya. Jadi untuk sementara produk itu aman. Begitu caranya ngecek online. Pastilah. Kalau Mbak Dini kan sering juga beli online, kan pasti bisa cek kan, nanya ada nggak barang yang banyak, nggak kemasan berapa, terakhir tanya izin edarnya ada belum, gitu. Begitu. Dan izin edar tidak hanya dikeluarkan oleh BPOM. Untuk produk-produk industri rumah tangga namanya PIRD, pangan industri rumah tangga. Jadi boleh juga gitu. Nah, Bapak, mengenai keluhan, kemudian juga kejanggalan ataupun mungkin ada pertanyaan seputar makanan dan obat-obatan. Nah, di sesi sebelumnya kan kita juga sudah ngomongin ini begitu ya Pak ya, tapi nggak ada salahnya untuk kembali mengingatkan oleh smart listener yang saat ini tengah mendengarkan kita. Kira-kira kalau kita punya keluhan, kejanggalan atau pertanyaan seputar makanan dan obat-obatan ini, kemana kita lakukan pertanyaannya Pak? Iya, jadi kalau memang ada yang ingin tanyakan tentang obat dan makanan, silahkan datang ke kami ke unit layanan pengaduan konsumen atau disingkat UPK. Kami melayani, bisa datang langsung, bisa lewat telepon, atau kami ada satu aplikasi namanya Siduma. Pelayanan tadi pengaduan masyarakat melalui telepon 0811 60 60 533. Jadi itu yang bisa didatangi oleh masyarakat. Semua pengaduan atau keluhan itu dijamin kerahasiaannya. Atau mau nanyakan tentang obat dan makanan, kita ada nomor telepon yang
bebas biaya fee, yaitu 1.000, halo BPOM namanya, 1.500.533. Ini bebas. 1.500.533. Ya, halo BPOM. Oke, halo BPOM. Nah, ini untuk smart listener yang ingin mengetahui informasi seputar BPOM lebih banyak lagi, lebih luas lagi, silakan menghubungi halo BPOM di 1.500.533. Nah, sebagai penghujung perjumpaan kita di sore hari ini di Smart FM Radio Talk yang bekerja sama dengan Badan POM di Medan, kira-kira apa nih closing statement dari Pak Gera selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan? Apa harapan yang ingin Bapak sampaikan kepada smart listener yang mendengarkan sore hari ini? Oke, buat smart listener, jangan lupa di dalam memilih produk pangan selalu satu tindakan untuk masa depan. Jadi dengan menggunakan ceklik, jangan lupa ceklik ya, cek kemasan, cek label, cek izin edar, cek kadaluarsa, untuk memastikan bahwa produk kita yang kita konsumsi makanan itu aman. Jangan lupa ceklik, itu aja. Ya. Oke, jadi yang paling penting ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Gera tadi, smart listener, jangan lupa ceklik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsa. Terima kasih Pak Gera sudah bergabung bersama kita sore hari ini di Smart FM Radio Talk yang mengupas tuntas seputar ayo konsumsi makan yang aman. Ini mudah-mudahan apa yang disampaikan, apa yang sudah Pak Gera sampaikan ke smart listener bisa menambah informasi dan juga wawasannya. Pak Gera ya. Terima kasih Mbak Dini, terima kasih smart listener. Oke, mudah-mudahan sehat dan sukses terus ya Pak ya. Amin. Mbak Dini juga jaga kesehatan selalu di masa pandemi ini. Amin, terima kasih Pak. Terima kasih sekali lagi. Ais, ya. Oke, baik, untuk smart listener juga terima kasih atas kebersamaan Anda. Masih bersama kami mendengarkan perbincangan kita bersama dengan Pak Bagus Gerameta selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan mengenai ayo konsumsi makan yang aman seperti itu ya. Jadi di tengah pandemi virus corona, bahan pangan aman menjadi salah satu yang penting diperhatikan demi mencegah penyebaran virus penyebab COVID-19. Sebab dengan memastikan bahan pangan aman, maka potensi transmisi virus pun bisa diminimalkan. Saya Dini Zaki pamit, ketemu lagi di Smart FM Radio Talk lainnya. Sampai jumpa.